Kalau sekarang fenomena yang sekarang terjadi Gus, apalagi anak muda tadi disampaikan Mas Aldi, itu kan banyak sekali godaan. Masih muda, masih berapi-api semangatnya, tapi juga banyak cobaannya. Ya, dan karena mungkin mereka itu penasaran sama hal-hal yang ada di dunia ini gitu Mas. Apalagi di dunia digital itu kan Gus, itu banyak hal yang mungkin terserap oleh kita, informasi-informasi atau mungkin budaya-budaya yang sebenarnya itu dari luar dan begitu banyaknya. Mungkin itu menjadi mungkin godaan juga atau ujian lah untuk keimanan gitu. Jadi keimanan itu berawal dari tentunya ilmu, karena semua harus dengan ilmunya. Jadi kita harus tahu apa iman itu, kemudian setelah tahu kita aplikasikan dalam kehidupan ini. Nah, adapun keimanan ini harus tetap kita jaga, harus tetap kita perbaharui. Jadi jangan sampai ada pengaruh-pengaruh dari luar, pengaruh-pengaruh, apalagi sekarang dunia maya ya, tapi pengaruhnya di dunia nyata. Ya, di dunia nyata. Ada anak pondok, keluar pondok atau boyong pondok Gus, kemudian kuliah di kota. Nah karena tadi mungkin kok penasaran, heran, kemudian ikut nimbrung di komunitas-komunitas yang mungkin tadi, mohon maaf, tidak begitu baik itu loh. Karena imannya nggak kuat, akhirnya kan tergeret arus mereka. Jadi ya biar kita itu iman kuat ya harus benar-benar konsisten ya, kontinu dengan apa yang kita imani gitu ya. Nah, akar yang paling utama yaitu ucapan la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Dan keimanan yang paling rendah, paling dasar itu menghilangkan gangguan di jalan. Misal ada duri, ada paku dan sebagainya. Itu terus sekarang aspal keimanan yang bolong gitu ya, musim banjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar audio dimanapun Anda berada. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memudahkan hidup kita di dunia dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar audio dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Dan malam ini kita sudah sampai di episode yang ke-229. Nah, seperti biasa pada episode kali ini saat teman-teman ngopi saya ini ada Mas Aldi. Assalamualaikum Mas Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Anis. Sehat Mas Aldi? Alhamdulillah sehat. Mas Anis gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oh, sehat beneran ini? Ya, walaupun agak serak suaranya. Karena ini juga batuk nih. Musimnya kan lagi musim ini. Iya. Nah, Mas Aldi kita ketemu lagi di acara ngopi. Nah, kira-kira malam ini tamu kita siapa, Mas? Nah, ini beliau sudah lama kita nggak bersua dengan beliau Mas Anis. Yaitu Gus Ahmad Akrom dari Meranggen ya. Iya. Tempatnya di pondok mana, Gus? Jenengan? Di Pondok Pesantren Darus Saadah atau tepatnya di Kompleks Futuhiyah Meranggen Demak. Oh, nggih. Nah, Gus Akrom sudah rawuh. Kira-kira malam ini kita bahas apa? Ya, ini mungkin kita melihat fenomena sekarang nih ya, Gus. Itu kan banyak anak-anak muda itu yang kemudian imannya itu sering melemah. Jadi kemudian melakukan hal-hal yang mungkin dilarang agama atau mungkin membuat kerusuhan lah di masyarakat. Nah, kita akan membahas tentang masih pentingkah iman di zaman sekarang itu Mas. Ya, apalagi kan ini Gus ya, kan ada dalil itu kan iman itu kan jadi tulang yang Gus. Artinya kan bisa naik bisa turun. Nah, ketika kita masih muda, ini kan banyak sekali godaannya. Pertama di era digital Mas Aldi, kemudian
pergaulan. Kan sekarang ada pergaulan bebas itu kan. Hmm. Itu juga kalau kita nggak hati-hati kan bisa terjerembab ke dalam kemaksiatan. Kemudian iman kita hilang, Gus. Nah, kan seolah-olah kan ini zaman kita kalau nggak benar-benar kenceng megang keimanan kita kan jadi hilang iman kita itu. Atau setidaknya mungkin ketika iman kita turun tuh Gus, kita tahulah cara kembali itu gimana gitu loh. Nah, monggo Gus bisa disampaikan tentang bagaimana pentingnya iman bagi kita atau bagi zaman sekarang ini. Terima kasih Mas Anis sebagai host dan Mas Aldi sebagai co-host. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'da. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bersua kembali di acara ngopi ini. Ini sekaligus bernostalgia. Nggih, Gus. Beberapa episode kita ulangi kembali untuk kita bersama-sama membahas perkara Islam. Nah, pada malam hari ini kita mengangkat tema tentang keimanan. Iya. Jadi, iman itu adalah merupakan anugerah terbesar, nikmat yang paling utama di alam dunia ini adalah nikmat iman Islam. Jadi kalau seorang hamba kok diberi kenikmatan iman, berarti dia sudah mengantongi kenikmatan teragung dari Sang Maha Pencipta ini. Sangat disayangkan orang-orang yang mungkin tidak bisa membawa keimanannya dalam kehidupan di dunia ini. Jadi iman itu penting sekali Gus ya. Iya. Kalau sekarang fenomena yang sekarang terjadi Gus, apalagi anak muda tadi disampaikan Mas Aldi, itu kan banyak sekali godaan. Masih muda, masih berapi-api semangatnya, tapi juga banyak cobaannya. Ya, dan karena mungkin mereka itu penasaran sama hal-hal yang ada di dunia ini gitu Mas. Apalagi di dunia digital itu kan Gus, itu banyak hal yang mungkin terserap oleh kita, informasi-informasi atau mungkin budaya-budaya yang sebenarnya itu dari luar dan begitu banyaknya. Mungkin itu menjadi mungkin godaan juga atau ujian lah untuk keimanan gitu Gus. Nah, itu gimana Gus? Biar kita itu tetap teguh lah dalam memegang keimanan gitu. Iya, terima kasih. Jadi keimanan itu berawal dari tentunya ilmu, karena semua harus dengan ilmunya. Jadi kita harus tahu apa iman itu, kemudian setelah tahu kita aplikasikan dalam kehidupan ini. Nah, adapun keimanan ini harus tetap kita jaga, harus tetap kita perbaharui. Jadi jangan sampai ada pengaruh-pengaruh dari luar, pengaruh-pengaruh, apalagi sekarang dunia maya ya, tapi pengaruhnya di dunia nyata. Ya, di dunia nyata. Jadi, kita sebisa mungkin memfilter. Nah, kita harus punya saringan yang kuat agar tidak terombang-ambing, agar tidak goyah keimanan ini. Dan salah satu saringan kita itu ilmu Gus ya. Salah satu pertama ilmu. Jadi tentunya ilmu ini adalah kalau membicarakan iman itu Rasulullah SAW mengatakan bahwa keimanan itu ibarat pohon ya, yang besar sekali. Jadi ada akarnya dan ada cabang, ranting, daun dan seterusnya. Jadi keimanan itu sekitar 60 atau 70 lebih cabang. Nah, akar yang paling utama yaitu ucapan la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Dan keimanan yang paling rendah, paling dasar itu menghilangkan gangguan di jalan. Misal ada duri, ada paku dan sebagainya. Itu sekarang aspal keimanan ya, yang bolong gitu ya, musim banjir ditambal gitu. Ya,
Atau pas banjir itu di bagaimana airnya itu bisa surut itu bisa. Ya, itu termasuk. Ah, Berarti iman itu sebenarnya tadi secara definisi itu apa Gus? Kalau iman itu sendiri? Kalau iman tentunya ada etimologi dan terminologi. Nah, secara bahasa itu amana yu'minu imanan. Jadi artinya keyakinan atau di situ ada i'tiqad. Kemudian kalau secara istilah itu pembenaran atau merasa kebenaran itu muncul dari hati, ya, diyakini dengan kuat. Kemudian diungkapkan dengan lesan, diucapkan dengan syahadat, ya, itu sebagai pembuka. Dengan lisan. Kemudian diaplikasikan dalam perbuatan, yakni dengan anggota tubuh ini dengan melaksanakan apa yang menjadi koridor keimanan tersebut. Berarti iman itu sendiri sebenarnya sangat penting untuk tadi Gus, kayak bagaimana kita berperilaku atau bersikap gitu ya Gus. Iya. Berarti mungkin iman itu menjaga diri kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin bermanfaat juga ya Gus, bukan hal-hal yang tadi melanggar syariat mungkin atau melanggar agama Islam. Gitu. Berarti gunanya iman itu sendiri seperti itu. Ya, itu salah satunya. Benar Mas Aldi. Jadi salah satu fungsi dari keimanan itu nanti bisa mendorong orang untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian nanti muaranya menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Jadi manakala iman ini tertanam kuat, Mas Anis, nanti perbuatan-perbuatan atau perkataan-perkataan yang jelek itu bisa menyingkir dengan sendirinya. Kalau imannya kuat Gus ya. Kalau imannya kuat. Nah itu gimana Gus? Biar kita itu punya pondasi iman yang kuat. Karena kan kita mungkin kalau syahadat itu kan ya sudah hafal semua lah. Tapi gimana biar syahadat itu benar-benar menancap atau meresap lah dalam jiwa kita. Biar kita itu punya keimanan yang kuat. Itu gimana Gus caranya? Kayak tadi memperbarui iman. Nah itu gimana? Ya. Memang permajaan ya, pembaharuan atau pembaruan. Itu Rasul mengatakan jadidu imanakum. Jadi perbaharuilah iman kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah ini bisa mengasah keimanan, bisa meremajakan ya, anti aging ya. Jadi anti kalau penuaan ya anti penuaan ya anak-anak muda kan takut tua. Jadi menjadi tabiat setiap orang itu inginnya muda terus. Dan memang sesuatu yang diperbaharui itu tentu akan kembali seperti semula ya, setelan pabrik. Kembali fresh gitu ya. Ya, refresh ya. Tapi kan kadang kalau misalkan nih Gus, tadi kan jadi itu imanakum untuk memperbarui keimanan dengan ucapan atau dzikir la ilaha illallah. Tadi Mas Adi menyampaikan, kadang hanya sebatas lisan saja Gus. Tidak bisa merasuk ke dalam jiwa, ke hati kita, sehingga endingnya nanti menjadi perbuatan yang baik. Kalau di lisan saja kan hanya sebatas hafalan Gus. Bagaimana bisa masuk ke sanubari ke hati kita, kemudian juga nanti aplikasinya ke perbuatan baik itu gimana Gus? Biar jadi orang soleh gitu maksudnya. Ya. Itu tentunya harus menghayati, meresapi. Jadi manakala dia berzikir, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tiada yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah, tiada apapun kecuali dengan kehendak Allah, dan seterusnya. Jadi misalnya mengucapkan 2 kalimat syahadat, nah ini sakti ya. Itu kalau orang-orang Jawa kuno dulu ada jimat kalimosodo. Iya, iya. Itu ampuh ya. Itu bahkan bisa menundukkan hewan buas ya. Kalau sekarang bisa untuk benteng. Itu kalau dulu Gus. Kalau sekarang kan apakah bisa gitu Gus? Bisa sebenarnya. Oh, bisa. Nah, tergantung keyakinan masing-masing. Wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Ya, orang-orang yang punya keyakinan akan bisa mengambil manfaatnya. Dan ini kalau dalam ranah kehidupan sekarang, masa kini ya, zaman now, mungkin ya tadi meresapi makna kandungan
dalam kalimat tersebut. Dan tidak hanya itu, Hmm. mungkin dalam sholatnya, Ya, ibadahnya gitu. ibadahnya, itu sholatnya jangan hanya Jungkit-jungkit. jengklat-jengklit, Formalitas saja. formalitas saja ya. Jadi jangan hanya pepesan kosong. Nah, disinilah setan mempengaruhi manusia saat beribadah itu biar kosong, biar Ibadahnya tidak kosong, khusyuk, biar tidak memahami maknanya. Ya, jadi tidak merasuk peribadatan ini. Termasuk ibadah yang lain, misalnya membaca Al-Quran. Ini tujuan Al-Quran diturunkan kan diantaranya yang paling inti justru lihat dabbaru ya, untuk kita tadabbur, untuk kita mencerna ya, memahami, mendalami, menghayati, kemudian mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi walhasil, kalau Quran ini bisa diresapi juga, mungkin nanti dari hati ini keluar lesan ya, dengan ucapan yang mulia, kemudian termanifestasi dalam perilaku yang juga mulia. Berarti iman itu sebenarnya kita kan butuh ilmu ya Gus. Karena kan tadi kalau kita bicara tentang syahadat itu kan juga menyaksikan. Untuk menyaksikan kita kan pasti punya ilmunya. Misal la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, kan pasti kita punya ilmu sampai kita membuat kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah. Misalnya kalau saya mungkin misal jalan-jalan lah ke mana gitu kan, terus melihat keindahan, ternyata dari situ kemudian saya mendapat ilmu bahwa ini yang menciptakan itu Allah dan tiada Tuhan selain Allah yang bisa menciptakan pemandangan atau mungkin apa ya, bumi seindah ini gitu. Mungkin kalau seperti itu gimana Gus? Ya, bagus sekali nih Mas Aldi ya. Ya Mas Anis. Nggih. Bahkan orang-orang non-muslim, orang-orang ateis sekalipun, Iya. orang-orang ahli filsafat itu mereka ya mencari hakikat apa sebenarnya alam ini. Kok begitu indahnya, terus teratur. Iya. Cuma mereka karena belum mendapat hidayah, Nggih. mereka hanya bisa menyimpulkan saja Iya. betapa indahnya semua ini. Tapi mereka hanya berangan-angan pasti ada kekuatan besar di balik semua ini. Yang maha indah Yang daripada maha itu. indah, yang maha segalanya. Nah, kalau kita umat Islam ya sebagai orang yang beriman ini telah menerima hidayah, maka langsung ketemu di balik layar ya, itu ada Allah Subhanahu wa taala. Istilah wayangnya itu ada dalangnya. Ada dalang. Wayang itu hanya dimainkan saja. Ya, jadi dalangnya itu ya tadi Allah Subhanahu wa taala itu ya. Karena kita kan mungkin sudah apa ya, melalui Rasulullah kemudian disampaikan wahyu-wahyu dari Allah itu kan, guys. Kalau yang lain mungkin kan mungkin tadi ateis atau mungkin orang yang tidak beragama itu kan mereka nggak tahu kalau ada wahyu itu loh. Jadi kita berkat adanya wahyu itu, nah gimana biar kita itu bisa dekat dengan wahyu itu, Gus, mencerna Al-Quran itu biar kita itu bisa lebih kuat lagi keimanannya. Itu gimana, Gus? Ya, disinilah pentingnya bimbingan guru. Jadi orang tidak bisa terjun bebas langsung ke Al-Quran, ke hadis, atau mungkin kalau sekarang langsung pakai Google ya, yang lebih canggih, AI, ChatGPT dan sebagainya. Itu sebenarnya bisa, itu hanya sarana saja. Boleh tapi Gus. Ya, hanya tambahan dan itu perlu diwaspadai zaman sekarang. Yang penting sumbernya dan isinya itu harus jelas. Dan sekali lagi kalau di dunia pesantren itu irsyadu ustadzin. Jadi, petunjuk guru. Dulu sahabat Ali itu sudah mewanti-wanti bahwa keberhasilan ilmu harus ada guru. Irsyadu ustadzin, guru. Nah, terutama dalam hal keagamaan ya, itu harus dengan guru ya, tidak bisa belajar otodidak ya. Otodidak ya. Lain halnya dengan urusan duniawi. Kalau urusan dunia memang bisa kreativitas ya. Bisa otodidak tadi ya Mas Hans ya. Jadi kalau urusan dunia monggo lah ya. Kalau Rasulullah itu mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Makanya untuk perkembangan zaman, untuk
kemajuan teknologi itu masing-masing generasi ya, masing-masing individu bisa mengembangkan sendiri. Jadi bebas tergantung dengan tadi generasi tadi itu Gus ya. Iya. Tapi kalau soal agama, soal akhirat itu harus sesuai dengan pakemnya. Artinya tadi ada petunjuk guru gitu ya. Misalkan contoh Gus, tadi kan Quran termasuk kan tujuannya untuk tadabbur ya Gus ya. Iya. Kalau ada orang baca Quran, kemudian dibaca terjemahnya, terus dipraktekkan atau diamalkan itu gimana Gus? Tanpa ada mungkin mohon maaf guru pembimbing itu. Ya. Itu gini, kalau sudah pernah dibimbing oleh guru, oleh mas saya, ya berarti kita berangkat dari apa yang pernah mereka ajarkan. Jadi kita istilahnya tahu ya, oh ini rambu-rambunya, ini jalurnya, arahnya kemana. Jadi biar tidak tersesat, biar nanti tidak terjerumus ke, apalagi sekarang marak aliran-aliran yang menyimpang, sesat menyesatkan. Di walhasil kalau urusan keakhiratan itu memang kalau tanpa guru nanti yang mengambil alih guru adalah setan. Ya pernah dengar itu Gus. Jadi kalau misalkan kita itu misal di belajar agama kok tidak disenatkan kepada guru, nanti yang ngajari itu setan misalnya. Nah, gitu. Ini saya juga pengen membahas tentang guru ini Gus. Mungkin saya sedikit kayak devil advocate lah. Jadi kan gini Gus, ada mungkin beberapa anak muda yang mungkin fenomena sekarang juga adalah tentang guru lah. Anak muda itu mungkin sekarang agak enggak percaya dengan iman atau mungkin imannya menjadi lemah itu karena memandang sosok. Jadi gini, mungkin ada awalnya dia punya sosok panutan nih Gus, tokoh agama lah gitulah, yang dia jadikan guru. Cuman kemudian di tengah jalan ketika dia mulai belajar itu guru itu ternyata melenceng dari apa yang menjadi nilai-nilai moral yang dia yakini gitu Gus. Misal ada guru-guru yang melakukan, mohon maaf, ada yang pencabulan, ada yang mungkin dia melakukan hal-hal yang sebenarnya itu melanggar nilai moral manusia lah. Nah itu gimana Gus? Kadang kan kita kemudian mengalami kekecewaan dan akhirnya iman kita jadi turun. Akhirnya kita menjadi kecewa dan nggak mau beriman lagi bahkan nggak hanya iman tadi, kadang juga nggak mau ibadah, putusannya terhadap agama Gus. Karena tadi mungkin kesalahan ketika mencari seorang guru yang ketika terjadi masalah di gurunya itu imannya jadi hilang. Nah, menghadapi fenomena seperti itu gimana Gus? Ya, tepat sekali ya. Makanya saat kita ingin menuntut ilmu, kita kan diberi pilihannya. Kita mau menuntut ilmu kemana, dengan siapa, ya, gurunya ini harus jelas. Seperti tadi Mas Anis bilang, sanadnya harus jelas. Kemudian guru ini sebisa mungkin yang ya mungkin kalau mencari yang kamil zaman sekarang susah. Ada tuh Pak, jarang dan susah. Tapi setidaknya mendekati. Jadi sosok guru atau dalam tanda kutip yang syekhun kamilun itu memang susah ya untuk zaman sekarang. Cuma masih ada dan masih kita ketemukan. Jadi bisa kita saksikan ya di beberapa tempat itu untuk guru-guru yang bisa kita jadikan pegangan panutan itu banyak ya. Cuma gini, kalaupun karena mereka tetap manusia ya, guru juga manusia, ustadz juga manusia. Para nabi saja kadang-kadang terpeleset ya, melakukan sedikit kekeliruan, tapi dalam batas ya, dalam kemaksuman, dalam koridor pengawasan Allah dan bimbingan Allah langsung. Jadi kalau manusia itu masih wajar, artinya selagi bukan oknum loh ya, selagi itu hanya terpeleset ya, kita sebagai murid kita harus punya tadi ya filter ya. Dulu itu ada seorang ulama besar ya, ketika mau menuntut ilmu pertama kali mau berguru itu doanya kepada Allah itu, ya Allah, semoga engkau
tutup aib-aib burukku dari pandanganku. Jangan engkau buka sedikit pun keburukannya. Jadi ya dari sini memang ada semacam adabiah ya, adab. Seandainya ada seorang masyayikh ya, seorang guru ya, itu melakukan hal-hal yang secara zahir, secara lahiriah mungkin seakan-akan menyelisihi agama ya, bertentangan dengan syariat, ya, kita sebisa mungkin husnudzon. Kita sebisa mungkin ya seakan-akan merasa tidak seperti itu. Jangan-jangan bukan begitu. Itu hanya sekilas saja, itu hanya tampak dari luar saja. Dalamnya mungkin tidak seperti itu ya. Jadi kita punya perasaan seperti itu. Ini menumbuhkan rasa ta'zim kita kepada masyayikh kita, kepada para guru kita. Jadi manakala para guru kita tetap kita ta'zimi, kita hormati, ya, nanti keberkahan akan tercurah. Itu kalau misalkan guru yang tadi mungkin besarnya yang benar-benar tadi punya kemampuan sebagai seorang guru yang benar-benar mampu untuk mendidik muridnya kan itu kan. Mungkin tadi yang ada oknum Gus kan, ada oknum yang memang memanfaatkan seorang proses praktek guru itu untuk mencelakai muridnya atau manfaatkan muridnya. Itu kan juga ada Gus sekarang Gus. Itu juga biar kita juga tidak terprovokasi, kemudian iman kita juga tidak lemah, tidak hilang. Itu kan harus benar-benar menjaga diri kita dulu Gus. Kan kalau misalkan nih kita belajar ilmu, tapi kalau nggak ada keimanan juga repot juga Gus. Ilmu tanpa iman kan juga masalah juga Gus. Itu gimana Gus? Ya, berarti masing-masing orang memang harus memegang teguh keimanannya dan tadi ya jangan sampai goyah. Walaupun misalnya model yang kita jadikan panutan ternyata terseok-seok, kita jangan ikut terombang-ambing. Jadi kita tetap teguh, kita tetap berjalan di jalan yang lurus. Kan ada ya fenomena. Nah, saya punya kakak itu saat di Arab sana, kalau cerita itu kadang-kadang itu ya orangnya syekh ya, penampilannya seperti layaknya kalau di kita kiai gitu. Ya punya yayasan tapi tingkah lakunya tidak karuan. Ya semacam itu, itu sudah oknum kalau itu. Kalau mungkin kalau di Indonesia ya itu mungkin ada, cuma ya tadi ya, kalau niatan dari awal sudah seperti itu berarti itu oknum ya, memanfaatkan mungkin lembaganya atau memanfaatkan institusinya, profesinya. Jadi berlindung di balik jubahnya. Itu kalau guru Mas Aldi. Sekarang kalau ini Gus, kan juga ini tadi kan ilmu yang paling penting untuk bagaimana kita bisa punya iman yang kuat itu. Kalau pejabat Gus atau apapun itulah orang yang punya tanggung jawab kepada dunia sosial kan, itu kan mungkin juga ilmunya tinggi Mas Aldi, tapi masih melakukan korupsi. Berarti kan imannya kurang baik Gus. Itu gimana Gus? Bagaimana itu Gus? Ya, jadi ilmu memang tidak menjamin orang itu akan terus top gitu ya. Kan ada ya, pinter keblinger. Bahkan iblis ini alim ya. Iblis ini tahu tingkat tinggi. Dulu iblis itu pemimpin di surga. Tapi karena kedurhakaannya, karena kesombongannya, karena dia tidak patuh kepada perintah Allah, akhirnya dicabut, dibredel ya. Jadi dilengsarkan dari kepemimpinan itu. Dan akhirnya malaikat Jibril nanti yang memimpin para malaikat. Nah, dari situ orang yang jenius sekalipun ya, bahkan sekolahnya tinggi ya sampai mentok ya, sampai nggak ada lagi jenjang berikutnya ya, sampai titelnya berderet, itu mungkin saja melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Ya, tadi memang seperti Mas Anis bilang, keimanannya kurang kuat. Jadi memang dia belum bisa mengamalkan ilmunya. Nah ini
pentingnya antara teori dan praktek. Ilmu harus diamalkan. Seperti itu. Mungkin kita juga gini ya Gus, jangan menyandarkan keimanan kita pada satu sosok atau satu tokoh. Karena kan kalau kita menyandarkan keimanan kita kepada tokoh ketika dia melakukan kesalahan atau apa kan iman kita jadi terpengaruh juga kan kalau gitu. Jadi kan kita harus jangan terlalu mengkultuskan lah satu tokoh, akhirnya kita kan ketika mereka melakukan kesalahan kita jadi ikut-ikutan down gitu loh mungkin. Atau kalau enggak malah jadi ikut-ikutan kesalahan itu Mas Aldi. Iya, Karena bisa jadi fanatik juga. buta itu kan Gus, Iya, atau iya. mengkultuskan seseorang itu kan juga Membenarkan lah mungkin ya. Ya ini yang berbahaya. Ya, Mas Aldi ya, itu bisa jadi 180 derajat ya. Asalnya berjalan di rel yang benar, Iya, iya. bisa menyimpang dan tersesat jauh. Hmm. Dan itu yang dikhawatirkan. Jadi si guru ini, si oknum ini, dia tidak beramal jariah ya, tapi dia seperti membuat ya dosa-dosa yang jariah. Ya. Oh, malah justru kebalikannya Gus ya. Iya. Tidak membuat amal jariah tapi malah menabung dosa untuk diri sendiri gitu ya. Iya. Nah, Gus ini menarik Gus, tapi kan ini karena kita sudah waktunya jeda iklan, kita jeda iklan yang mau lewat dulu Gus. Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar Radio Dai dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Ini masih bersama Gus Ahmad Akrom dan Mas Aldi. Nah Gus, kita masih membahas tentang keimanan yang bisa naik, bisa turun dan gitu kan ya. Tadi ada orang yang berilmu tapi nggak punya iman. Akhirnya apa? Terjadi korupsi di mana-mana. Ada juga Gus, orang yang punya iman tapi tidak punya ilmu. Akhirnya apa? Sering ibadah terus tapi nggak punya perilaku sosial. Itu gimana Gus? Fenomena itu Gus? Ya, terima kasih. Itu kita mengistilahkan ada istilah soleh, alim. Oke. Jadi orang soleh saja itu juga masih kurang ya. Tanpa Jadi, ilmu gitu. ya tanpa ilmu. Jadi dia hanya melulu ibadah, dia nggak punya bekal ilmu, pengalaman dan sebagainya, apalagi bersosial. Nah, sebaliknya juga orang yang hanya alim saja, tapi tidak soleh. Nah, tadi berarti dia berilmu tinggi, dia mungkin koleksi buku kitabnya banyak. Iya, iya. Dia mungkin kutu buku lah ya. Dia berguru kemana-mana ya, ke pesantren berpindah-pindah, ilmunya sundul langit, tapi tidak mau mengamalkan. Jadi tidak ada kualitas spiritualitas yang mumpuni, ya. Apalagi sosialitasnya ya, nol ya. Dia tidak mau bergumul dengan masyarakat itu kan Iya. Gus. Nah itu berarti kurang sempurna. Kalau istilah Mas Anies tadi, ilmu juga harus ada iman. Iman harus dengan ilmu. Jadi memang ini bisa menjadi hal yang klop ya. Karena itu kan pasangan yang serasi yang kalau kita kolaborasikan itu menjadi kesempurnaan kita sebagai hamba untuk bertakwa kan Gus. Iya. Nah Gus, ini kan di era sekarang itu kan tadi masih berbicara tentang iman yang
anak-anak muda sekarang itu seringnya itu melemah karena godaan-godaan atau mungkin gangguan-gangguan yang ada di sekitar kita. Nah, gimana Gus biar kita itu walaupun di tengah godaan atau di tengah gangguan yang ada sekarang di dunia digital atau mungkin di dunia nyata, itu biar iman kita itu tetap teguh itu bagaimana Gus? Dan mungkin bagaimana kita bisa terus menjaga iman kita dan nggak melakukan hal-hal di luar syariat Islam itu gimana Gus? Ya. Itu harus kita perkuat. Jadi dimulai dari diri sendiri. Jadi punya komitmen, punya keistiqomahan merawat keimanannya sendiri. Jadi seperti saya bilang tadi, harus punya filter yang kuat, mana-mana yang bisa kita ambil, mana-mana yang harus kita buang. Jadi misalnya sekarang melihat HP ya, jendela dunia. Dunia dalam genggaman. Ini apapun kalau dari HP ini ya kita harus bisa tadi ya, nyekrolnya itu yang cari yang bagus-bagus. Ya, yang sekira bermanfaat untuk kita, untuk kehidupan kita nanti. Dan meminimalisir hal-hal yang menjadikan lemahnya iman. Misalnya kalau dalam konten-konten itu misalnya ada ujaran kebencian, ada gosip di situ, dan ada hoax dan lain-lain. Nah ini kita minimalisir lah ya. Kita jangan ikut share ya. Sharing sebelum sharing ya. Itu perlu, itu penting sekali. Nah kalau di dunia nyata, kita cari perkumpulan-perkumpulan orang-orang soleh, orang-orang yang baik. Gitu nah, circle-nya itu orang baik-baik. Ya. Jadi biar tadi ya tidak terganggu keimanan kita Gus ya. Yeah. Kan juga ada ini misal kita nongkrong di mana, karena circle-nya kan circle umum ya. Sehingga ketika waktu masuk sholat itu malah jadi lalai, nggak sholat. Tapi kalau gini gimana Gus? Kan kita kayak gitu kan jadi kayak pilih-pilih teman kan Gus. Padahal kan di agama Islam sendiri itu kan menganjurkan bahwa Islam itu kan agama rahmatan lil alamin. Berarti kan untuk semua, bukan untuk satu orang golongan soleh aja. ya. Nah itu gimana Gus? Masa kita mau kumpulnya cuman sama orang-orang soleh, tapi yang gampangannya nggak terlalu soleh itu nggak kita kumpuli atau gimana Gus? Ya itu gini, teman itu kalau menurut Imam Ghazali ya, ada yang teman akrab ya, yang sohib. Sohib itu orang yang benar-benar menemani ya, suka duka. Seperti kalau Nabi Muhammad SAW itu sahabat. Oh ya. Jadi selalu menyertai. Ya. Di situ kalau A bilang A, kalau B bilang B. Nah ini teman yang sejati. Nah ini yang harus kita rawat ya, keakraban, kebersamaan. Ya. Dan ada teman yang sekedar kenal. Ya, sekedar kenal. Kalau mungkin di medsos itu kan banyak gitu. Sekedar kenal, sekedar istilahnya follow saja. Sekedar viewer saja, follower. Itu di medsos, di dunia nyata juga kadang gitu guys. Di dunia nyata juga gitu. Kadang ketemu di satu tempat misalnya, atau di satu acara. Itu kan yang sekilas saja. Nah, itu berarti kenal hanya sebatas itu. Ya, kita juga sebatas saja. Tapi tetap harus menjaga hubungan baik di situ ya? Ya, tetap menjaga hubungan baik dan sekedar saja. Karena bisa jadi mereka tampak baik ketika bersama kita, tapi di luar kita, di luar itu atau di belakang kita ada maksud terselubung ya. Maksud terselubung atau ada niat-niat atau ada pembahasan lain. Tapi intinya kan itu kalau saya itu Mas Adi ya, itu kan dari diri kita sendiri sih. Jadi mau kumpul dengan siapapun, kalau kita bisa menjaga keimanan kita ya nggak mungkin terpengaruh Gus ya. Karena tadi ya punya filter yang kuat itu di dalam diri kita ya. Itu kalau misalkan mau bergaul dengan siapapun tuh loh. Tapi kalau pengen aman ya tadi kumpul dengan orang-orang soleh kan gitu kan. Jadi walhasil gini Mas ya. Jadi benar Mas Anies yang terakhir ini, ini berarti tingkat tinggi ini. Jadi istilahnya berani melawan arus. Ya. Jadi ibarat ikan itu ikan salmon. Ikan, yang lain-lain ikan itu pada terseret arus, tapi dia melawan arus. Jadi dia bisa mendobrak ya. Dia bisa bahkan
mengarahkan dari orang-orang yang mungkin lingkungannya negatif bisa positif ya. Entah itu dengan cara diberi suri tauladan yang baik atau nasihat yang mungkin menyadarkan mereka. Atau jadi diskusi Gus ya. Nongkrong diskusi, ngopi-ngopi, kemudian kita selipkan petuah-petuah kebaikan. Nah itulah pentingnya dakwah di lingkungan yang mungkin orang-orang mungkin notaben nakal, abangan atau istilahnya apalah ya. Iya. Berarti dia harus lebih kuat dulu. Kalau merasa ragu atau punya perkiraan tidak berhasil, mending jangan masuk ke situ. Nanti jangan bisa nekat ya. Jangan nekat masuk kalau tidak punya kemampuan untuk merubah mereka. Kalau masuk nanti malah kegeret arus mereka. Ya, malah terseret arus, malah oleng, malah hancur sendiri. Iya. Mungkin kan karena kalau anak muda sekarang itu kan jiwa keingintahuannya kan tinggi Gus. Kayak misal jadi ada teman-teman ya mungkin dulu circle-nya nggak terlalu seperti itulah, alim-alim gampangnya. Cuman ketika keluar dari pondok terus di kota besar itu kan kemudian bertemu dengan orang-orang yang sebenarnya tuh nggak kayak teman-temannya dulu. Ya tadi yang mungkin beda agama atau mungkin ada yang beda kebiasaan atau budaya. Nah itu kan kadang kan kita itu jadi gumun dan kemudian penasaran. Nah gimana biar kita itu punya mungkin kayak benteng atau mungkin filter biar kita itu nggak penasaran sama hal-hal seperti itu gimana Gus? Ya, tentunya istilah Jawanya ojo gumunan. Ojo kagetan. Termasuk itu ya. Jadi misalnya anak dari pondok. Tadi Mas Aldi bilang dari pondok ya. Jangan sampai lulusan pondok kemudian lost ya. Ibarat burung yang asalnya dalam sangkar dan terlepas terus bebas. Nah ini yang dikhawatirkan. Justru jebolan pesantren diharapkan bisa menjadi agen-agen kebaikan untuk kebaikan. Jadi ilmu kepesantrenannya, keislamannya ini disebarluaskan di masyarakat. Ini seperti firman Allah ya. Jadi Allah itu menghendaki hendaknya dalam suatu wilayah itu jangan terus perang semua, jangan ya. Tapi ada yang mengirim ya ke tempat tertentu untuk menuntut ilmu. Setelah berhasil menyebarluaskan ilmu tersebut ke masyarakatnya. Jadi dia menjadi agen perubahan. Artinya perubahan yang positif Mas Aldi. Kan kadang juga gini, bener Gus tadi Mas Aldi. Ada anak pondok, keluar pondok atau boyong pondok Gus. Kemudian kuliah di kota. Nah karena tadi mungkin kok penasaran, heran, kemudian ikut nimbrung di komunitas-komunitas yang mungkin tadi, mohon maaf, tidak begitu baik itu loh. Karena imannya nggak kuat, akhirnya kan tergeret arus mereka. Jadi ya biar kita itu iman kuat ya harus benar-benar konsisten ya, kontinu dengan apa yang kita imani gitu ya. Misalkan kalau saya dulu tuh di pondok Mas Aldi, terus kemudian ada kuliah itu saya sering provokasi ke teman-teman. Kalau misalkan kamu dulu pernah mondok, ya jangan sampai itu kamu hilang atau nggak pernah buka-buka kitab kuning. Dan itu bagian dari bagaimana kita bisa menjaga keimanan kita. Kan minimal kita ya juga melanjutkan apa yang kita amalkan di pondok pesantren. Itu yang saya sampaikan ke teman-teman. Atau ada juga gini, kalau dulu kamu di pondok sering jamaah ya sekarang ya harus dilanjutkan. Kok sering sholat duha ya sekarang berusaha untuk dilanjutkan. Kalau misalkan itu kok nanti kalau sudah nggak dilanjutkan ya nanti akan tergantikan oleh amalan yang baru yang itu nggak jelas. Itu yang mungkin pengalaman saya dulu waktu dengan teman-teman itu Gus dan Mas Aldi. Mungkin sekarang juga beda ya Mas Aldi ya. Mungkin menjaga keistiqomahan yang sudah kita mulai dari dulu ya Mas. Iya betul itu penting juga. Kayak ini kan juga istiqomah Mas Aldi Gus. Kalau ini kok nggak benar-benar kita jaga, ini juga nggak tahu sampai episode kapan itu kan kita nggak tahu Gus. Tapi karena kita berusaha untuk istiqomah walaupun tadi mungkin banyak godaan, entah dari Mas Aldi atau siapapun kru. Tapi kita berusaha untuk ini Gus. Bagaimana kita tetap istiqomah biar ngopi ini punya dampak yang positif bagi banyak orang. Ya, kenikmatan yang dicintai oleh Allah itu kenikmatan yang
tetap lestari. Oh. Jadi Allah kalau memberi kenikmatan kok dijaga dengan baik, dilestarikan, ini Allah akan tambah suka, tambah cinta. Itu kalau kebaikan Gus ya. Kalau kebaikan. Apapun itu Gus. Ya, Kalau itu continue, itu Allah suka Gus ya. ya. Nah, ya, tadi mungkin saya pengen juga membahas tentang keimanan yang didasarkan sama satu tokoh ya Gus. Mungkin tadi kan kita bilang bahwa kita jangan terlalu mengkultuskan kan. Nah, terkadang kan sekarang itu kan kita tidak tahu jadi diri kita. Kemudian kita mengambil satu sosok atau satu model untuk dijadikan panutan Gus. Entah itu tokoh agama atau mungkin tokoh sosial, politik. Nah, gimana Gus biar kita itu nggak terlalu mengkultuskan mereka. Biar kita itu hanya sekedar ya mungkin kalau mengagumi itu mungkin boleh lah gitu lah. Nah, gimana biar kita itu nggak mengkultuskan Gus. Dan kayak kalau misal kita kemudian tahu aibnya, apakah kita boleh untuk membicarakan gampangannya? Karena kan saya pernah dengar itu kalau ini ulama ya bahwa aibnya ulama dagingnya ulama itu beracun. Maksudnya itu kita nggak boleh menggibahi. Nah itu gimana Gus? Padahal di satu sisi kita tahu bahwa dulu pun Nabi juga mungkin dalam tanda kutip aibnya itu juga dibeberkan. Misalnya kayak Nabi Nuh punya anak yang nggak beriman. Itu kan juga kalau di zaman sekarang itu kan masuk seorang Nabi atau gamai seorang kiai kok anaknya iman itu kan juga termasuk aib juga Gus. Nah itu gimana Gus? Dengan pernyataan tadi. Ya, itu gini. Ada hal-hal yang dalam notaben riba ya. Riba itu kan asalnya kan dilarang. Riba itu berarti menceritakan aib orang lain, sesuatu yang tidak disukai orang tersebut. Nah, kalau riba itu memang benar-benar ada di orang tersebut. Itu ada kenyataan juga. Kenyataan. Ada yang lebih ngeri lagi, istilahnya hoax ya, istilahnya fitnah ya. Kalau ghibah lebih itu mang real gitu ya. Ya real. Kalau ini mengada-ada. Jadi seperti menggiring opini atau mungkin menjustis seorang dengan aib tertentu atau perbuatan tertentu yang menjatuhkan lah ya, membunuh karakternya dan sebagainya. Ya dari situ berarti kita ya harus berhati-hati ya, harus berhati-hati. Kalau orang biasa saja tidak boleh diumbar aibnya, apalagi para ulama yang tadi dagingnya itu beracun. Jadi tidak boleh mengganggu ulama ini ya. Tidak boleh menyakiti, tidak boleh mungkin. Kalau misalkan nih kita tahu Gus bahwa ada ulama A gitu kan ya. Kita secara pribadi dengan kepala mata kita sendiri tahu tentang aibnya. Itu cukup hanya diri kita sendiri yang tahu atau boleh itu digibahin untuk orang-orang itu? Karena mungkin siapa tahu orang mungkin saya nggak bisa ngomong ulama tapi orang yang dianggap lah seperti ulama itu kemudian melakukan kayak tadi Gus hal-hal yang mungkin di luar menyalahi nilai moral, etika dan lain sebagainya itu kemudian kita melihat dan itu sebenarnya itu hubungannya sama publik gitu loh. Bahwa dia itu tokoh publik dan itu berdampak untuk kemaslahatan umat. Itu apakah boleh kita membicarakan hal itu? Kan mungkin takutnya gini Gus, kalau kita nggak sampaikan nanti kan mungkin nanti akan banyak korban atau banyak kejadian yang tidak diinginkan dulu Gus. Iya, saya teruskan. Tadi sebenarnya masih koma ya. Monggo. Jadi boleh riba, boleh menyampaikan tanda kutip keburukan orang lain ya. Itu semisal dia melakukan dengan terang-terangan. Jadi maksiat yang terang-terangan boleh kita viralkan bahkan boleh ya. Itu ada ketentuannya. Termasuk lagi misalnya membuka aib orang dalam rangka mencari keadilan. Misalnya kita mencari keadilan di pengadilan di pengadilan itu nggak apa-apa. Misalnya lagi menunjukkan keburukan biar menjadi warning ya, menjadi rambu-rambu tadi ya, Mas Anies ya. Biar tidak sampai terulang dan sebagainya. Ya tentunya dengan memakai bahasa yang pas ya, dengan memakai mungkin kode etik dan sebagainya.
Dan ada lagi, boleh itu misalnya untuk membedakan, itu nggak apa-apa. Membedakan apa? Membedakan misalnya ada orang-orang namanya dul, banyak sekali dul. Oh. Ya, ada satu yang mohon maaf ya, misalnya tompelnya. Iya. Dul tompel kayak loh. Nah, jadi meskipun dia punya tompel, jadi disebutkan tompelnya ini nggak apa-apa. Ya. Walaupun itu aibnya kan itu. Walaupun aibnya, karena ini untuk membedakan dul-dul yang lain. Ini nggak apa-apa. Ya, yang penting jangan ada niat untuk mengejek atau untuk itu kalau bahasa nahunya tuh alam lakob ya, untuk alam paraban itu ya. Kalau paraban kan tidak harus ada. Kalau lakob itu julukan, bisa jadi itu nggak ada. Bisa jadi ada, bisa jadi enggak. Misalnya dulu ada Syekh Hatim Al-Asom. Itu padahal ulama besar, tapi mendapat julukan Al-Asom. Dan itu melekat sampai sekarang. Meskipun beliau sudah wafat. Al-Asom artinya orang yang tuli. Oh, iya. Itu sejarahnya kan ada seorang wanita cantik yang sowan ya, bertanya kepada Syekh Hatim tersebut. Yang kentut atau lah, terus kepentut-pentut ya, kentut besar, terus lah Syekh Hatim ini menjaga biar perasaannya. Ya, menjaga perasaan si perempuan ini biar tidak malu. Kemudian pura-puranya apa tadi? Tolong diulang yang keras, diulang. Tidak begitu jelas ya, tidak begitu dengar. Ya, akhirnya setelah diucapkan dengan keras, terus perempuan ini woro-woro ya memviralkan bahwa ternyata Syekh Hatim itu tuli ya, Al-Asom. Akhirnya predikat ini melekat. Jadi malah terkenalnya Al-Asom ini. Gara-gara tadi padahal niatnya kan pengen menjaga perasaan orang yang sowan tadi ya terus ya. Dan itu lakob, dan itu dia tidak tuli. Ya. Jadi kalau lakob itu bisa jadi hanya julukan saja. Itu bisa jadi. Ya. Kembali lagi mungkin ke keimanan, Gus. Nah, keimanan itu kalau misalnya nggak ada pada diri seseorang, itu sebenarnya ada dampaknya enggak sih, Gus? Maksudnya ada dan tiadanya iman di dalam diri seseorang itu ada dampaknya enggak, Gus? Kira-kira. Dampaknya banyak sekali. Kalau orang punya iman, dia cenderung positif lah ya. Ini iman yang kuat ya. Iya. Jadi kesehariannya mencerminkan hal-hal yang baik. Ya. Jadi terdorong untuk tadi ya melakukan ketaatan kepada Allah, menjauhi kemaksiatan. Jadi kalau Rasul mengatakan itu orang yang mencuri bahkan berzina itu berarti keimanannya sedang turun atau sedang hilang. Jadi mustahil kalau orang beriman kok dia mencuri atau berzina. Ya disitulah bercokolnya iman dengan kuat ini akan mempengaruhi perilaku individu tersebut. Tapi juga ada loh Gus, misalkan nih ada orang mungkin tidak punya iman malahan, orang agnostik atau orang ateis itu kan nggak punya iman, tapi kan juga mungkin rajin berbagi, mungkin juga perilakunya juga dengan sesama juga baik-baik saja. Itu gimana Gus? Kan juga dalam diri kita manusia kan ada nurani, yang itu juga mungkin tidak ada sangkut pautnya dengan keimanan, tapi punya nilai kebaikan untuk masyarakat itu gimana Gus? Ya benar sekali. Jadi fenomena sosial ya, itu kadang ada orang-orang tertentu yang memang punya karakteristik yang bahkan jauh lebih baik daripada orang yang mengaku pada iman. umumnya ya. Lebih-lebih mengaku iman, kadang lebih baik daripada mereka. Dia mungkin lebih dermawan, lebih suka menolong orang, betul, murah senyum. Kemudian kalau diberi tugas ya, diberi amanah langsung dilaksanakan dan dia bisa dipercaya. Ya, ada orang-orang seperti itu ada. Tapi tadi mungkin mohon maaf secara agama minim sekali kan itu kan. Artinya nggak pernah sholat macam-macam itu loh. Itu gimana Gus? Itu kalau orang statusnya non muslim alias tidak punya iman dalam hatinya, berarti nanti dia amalnya itu di akhirat percuma. Mardudatun, tertolak. Jadi meskipun dia baik sekali akhlaknya, dia sangat
care ya terhadap semua ya, misalnya. Dia kemana-mana itu menggaungkan apa persatuan, persaudaraan dan sebagainya. Itu di akhirat nanti amal seperti ini tidak ada gunanya karena dia tidak mengantongi iman. Tidak punya lisensi. Ya, tidak punya lisensi untuk masuk surga. Jadi ibaratnya amal kebaikannya itu seperti nak wong Jawa amun-amun. Jadi Apa tuh Gus? itu seperti aneh-aneh. Jadi kalau kita lihat cahaya dari jendela yang masuk, seperti ada butiran-butiran yang berterbangan. Nah itu amal-amal orang kafir. Itu kalau yang non Muslim. Muslim. Kalau yang tadi Muslim Gus, misalkan contoh ada orang Islam tapi Islam KTP, tapi tadi baiknya bukan main. Sholatnya setahun 2 kali. Sholat Id. Tapi tadi rajin berbagi, suka menolong. Kalau ada tugas dari Pak RT atau dari Pak RW itu langsung satset itu gimana Gus? Itu Muslim ya? Muslim. KTP. Islam tapi KTP. KTP, iya. Dia ya masih mending mengaku Islam dan KTP-nya Islam, perilakunya baik, cuma ibadahnya seperti sholat nggak ada. Puasanya juga mungkin bohongan ya, di luar aja ya. Ya berarti untuk kebaikannya ini akan ada pahala tersendiri. Untuk kewajiban yang ia tinggalkan tentunya ada dosa sendiri. Dosa tersendiri. Tinggal nanti bobotnya banyak gitu sih. Apalagi itu kan yang ditinggalkan adalah hal-hal yang wajib kan Gus. Berarti kan nanti mungkin di setiap itu ada balasannya sendiri ya. Nah kalau orang beriman itu kan nggak percaya tentang adanya akhirat kan Gus. Kayak misalnya orang-orang yang tadi ada ateis atau mungkin agnostik ya Mas Anis, itu kan nggak percaya dengan adanya akhirat. Sebenarnya kepercayaan kita terhadap akhirat itu sepenting apa Gus? Gitu. Tentunya penting sekali. Bahkan orang-orang yang tidak percaya akhirat, dia menganggap dunia ini adalah segalanya. Dia hidup hanya sekali, dia berfoya-foya, dia sikut sana sini, dia menikmati apapun dengan rakus ya. Nah ini berbahaya. Bahkan bisa jadi melampaui batas ya. Jadi orang kalau tidak mengenal Allah itu kan tidak ada yang dia takuti. Aturan itu diterjang semua. Jadi dia merasa ini milikku, ini wilayahku. Dia seenaknya sendiri. Dia tidak takut apapun, tidak takut siapapun. Karena kalau orang percaya akhirat kan, nanti ada balasan, ada pertanggungjawaban, nanti ada timbangan amal, ada catatan amal. Itu kan juga urusan keimanan juga Gus ya. Kalau imannya nggak kuat, sekalipun itu Islam pun juga, kalau nggak kuat juga, ini Mas Aldi, bermasalah juga ketika nggak punya keimanan akhirat, terus alam kubur itu kan iman kepada yang gaib ya Gus ya. Tapi tadi berbicara iman terus ya. Sebenarnya kalau di dalam Islam sendiri, seorang Muslim, sebenarnya keimanan apa yang perlu ditumbuhkan? Maksudnya keimanan dalam hal apa yang perlu ditumbuhkan, Gus? Tentunya yang pertama ya rukun iman itu. Ada 6 ya kan? Ada 6. Nah, itu sudah tidak bisa ditawar itu. Iya. Nah, setelah itu ada cabang-cabang keimanan yang lain. Nah, cabang-cabangnya itu juga perlu kita pelajari juga ya. Kita pelajari dan itu kita harus pakai amalkan. ilmu Gus ya. Nah, sekali lagi ilmu. Nah, ini saya pengen membahas yang hanya satu aja Gus. Iman yang mungkin agak jadi misteri buat kita Mas Aldi. Iman terhadap takdir atau qada dan qadar itu kan. Sekarang kan banyak orang stres, banyak orang yang mungkin depresi gitu atau putus asa. Itu kan karena tadi ada guncangan dalam dirinya, kejiwaan atau dalam kaidah lain ada keimanan yang lagi hilang atau turun. Nah, gimana kita bisa percaya dengan qada qadar Allah itu Gus? Itu gimana Gus? Ya. Dalam mengimani qada dan qadar ini ada 4 unsur ya. Jadi yang pertama al-ilm. Ilmu. Ya, ilmu. Kita harus tahu bahwa Allah ini pengetahuannya adalah mulai yang dahulu sampai yang akan datang, tak terbatas. Dalam segala hal. Terus ada al-kitabah. Artinya segala peristiwa, segala makhluk bahkan itu semua sudah tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Jadi kalau Rasul mengatakan, ini dalam hadis sahih ya, riwayat Imam Muslim, 50.000 tahun sebelum menciptakan langit bumi, Allah menulis takdir semua makhluk dalam Lauhul Mahfuz.
Jadi semua sudah ada skenario, tinggal berjalan itu. Itu yang kedua. Yang kedua. Berikutnya Gus, ada Gus? Kemudian yang ketiga, masyiah. Masyiah itu kehendak Allah. Jadi segala takdir Nggih. itu berdasarkan kehendak Allah. Jadi kalau Allah menghendaki, maka pasti terjadi. Jadi suka-suka Allah gitu ya? Ya, suka-suka Allah. Artinya kalau tidak menghendaki, ya tidak akan mungkin terjadi. Kemudian yang terakhir itu, Nggih. di situ tadi ada ilm, Alkitabah, kitabah, sama masyiah. Masyiah. Nah, yang terakhir ini. Apa Gus? Terakhir ini bahwa segalanya ini Allah lah yang menciptakan. Jadi ada al-khalq namanya. Yang keempat ini khalq. Allah menciptakan makhluk sekaligus perbuatan amaliyahnya. Takdirnya tuh Takdirnya. Itu semua Allah yang menciptakan. Makhluk Termasuk itu apa aja ya? Ya. Ada manusia, ada hewan dan sebagainya. Termasuk benda-benda yang canggih-canggih ini Allah sudah memang menghendaki. Walaupun lantarannya dari manusia. Dari manusia. Dari orang-orang jenius ya, dari kreativitas. Tapi endingnya tetap dari Allah Gus ya? Dari Allah. Allah memang menghendaki alam dunia ini semakin mudah, semakin terbuka lebar. Karena kalau kita nggak iman sama qada dan qadar atau takdir itu ya Mas Anis. Mungkin kan kadang kalau kita sudah berusaha lah untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, terus tiba-tiba sakit. Akhirnya kita nggak menikmati itu kan. Dan di situ kan pasti orang yang nggak punya iman kayak nggak punya tujuan. Jadi kayak waktu itu Mas Aldi, ngumpulin harta atau kerja sibuk-sibuk tapi tahu-tahu mati gitu kan ya? Itulah rahasia takdir. Takdir dirahasiakan agar kalau dia mendapat kenikmatan ya tidak terus congkak sombong. Tapi kalau terlewat, gagal, dia tidak putus asa, tidak terus bunuh diri dan seterusnya. Ya, karena dia punya tujuan dan punya keimanan terhadap hari akhir dan akhirat nanti juga kan. Kalau orang yang nggak percaya akhirat kan dia mikirnya kalau sudah mati ya udah gitu loh. Ya, itu. Sia-sia akhirnya Sia-sia. apa yang dia kumpulkan, yang dia mungkin sudah kerja keras akhirnya sia-sia gitu. Ya. Nah, Gus, ini menarik kita bahas tentang keimanan, apalagi takdir ya. Kita kan itu dari misteri kan, Mas Aldi nanti jodohnya siapa, kan itu misteri juga Gus. Tapi karena waktu Gus ini terbatas, mungkin ada closing statement tentang tema malam ini, bagaimana kita bisa menjaga keimanan dengan baik sebelum kita tutup, monggo Gus. Ya, terima kasih. Jadi iman harus kita pupuk, harus kita kuatkan. Jadi bahasa Rasulullah, jadidu imanakum. Mari kita perbaharui, kita remajakan keimanan ini biqouli la ilaha illallah, dengan zikir la ilaha illallah. Tentunya dengan penguatan-penguatan yang lain, misalnya dengan ilmu-ilmu yang kita amalkan, dengan mungkin lebih memperdalam, menghayati firman-firman Allah, sabda-sabda Rasulullah, dan sebagainya. Jadi keimanan harus kita jaga sampai mati. Karena iman ini adalah tiket menuju surga. Tanpa keimanan, maka akan masuk neraka selama-lamanya. Terima kasih. Tuhan Gus sudah rawat dan memberikan ilmu kepada kita semua. Mas Aldi, cataban? Cukup Mas Anis. Cukup ya? Oke, pemirsa Majati TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar DDS dimanapun Anda berada. Demikian ngopi pada episode kali ini. Saya selaku host, apabila banyak salah, banyak khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.